Halo, halo, halo. Hari ini saya mau ajak kamu untuk berpikir seperti seorang minimalis, terinspirasi dari buku ini. Goodbye Things karyanya Fumio Sasaki. Nah, di buku ini Fumio Sasaki itu menggambarkan hidup minimalis dengan ilustrasi-ilustrasi yang mudah untuk dimengerti. Penasaran? Yuk, simak. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya kita semua lahir sebagai minimalis. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Waktu kita lapar, nangis. Waktu kita kedinginan, nangis. Nanti orang tua kita tuh yang akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian kita beranjak dewasa. Mulai deh tuh banyak keinginan, banyak maunya, mau ini, mau itu. Kita berpikir bahwa nilai diri kita itu ditentukan oleh barang yang kita punya. Kemudian makin banyak barang, kita berpikir kita akan makin happy. Lalu sesudah itu akhirnya kita jadi memenuhi hidup kita dengan begitu banyak barang. Kita jadi kerepotan dengan berbagai macam barang yang kita punya. Fumio Sasaki menggambarkan hidup minimalis seperti ini. Misal bayangkan nih ya, kita nih lagi mau pergi liburan. Kita mulai bikin checklist barang-barang apa aja yang kita mau bawa gitu kan. Kemudian sesudah itu kita buka tas, masukin barang-barang yang mau kita bawa. Barang-barang lain yang tidak kita butuhkan itu kita singkirkan, kita nggak bawa. Kemudian sesudah itu kita berangkat nih ke tempat tujuan kita. Sampai di tempat tujuan, masuk ke kamar hotel, kita taruh tas kita. Kemudian sesudah itu kita mulai lihat kamar hotelnya. Waduh, enak banget rasanya, lapang, tenang, adem, rapi, nggak ada clutter, nggak ada berantakan di mana-mana karena semua barang ada pada tempatnya dan kelihatannya lega gitu. Ada rasa tenang di hati kita pada saat kita masuk ke kamar yang rapi. Kemudian kita mulai melakukan eksplorasi, kita mulai lihat tempat yang kita kunjungi. Pada saat traveling dengan cara yang seperti itu ada rasa ringan gitu di hati kita. Ada rasa tenang. Nah, itu adalah gambaran hidup minimalis yang digambarkan sama Fumio Sasaki di buku ini. Jadi di buku ini tuh dia bilang bahwa semuanya rasanya tenang karena kita hanya membawa barang-barang yang kita butuhkan aja dan gak ada clutter yang berantakan. Nah, sekarang bayangkan gini, setelah akhir dari liburan itu, kamu mulai beresin barang-barang kamu, masukin semua ke dalam tas lagi. Baju-baju yang belum dicuci, terus ada souvenir-souvenir yang kamu beli sepanjang perjalanan itu, kemudian oleh-oleh, terus ya gitu barang-barang lain deh yang kamu beli deh, masukin semuanya ke dalam tas. Tas yang tadinya muat, akhirnya nggak muat lagi. Udah dijubel-jubelin nggak bisa juga. Aduh, nggak bisa ditutup gimana nih gitu, mulai stres kan. Aduh, akhirnya sebagian barang harus dikeluarin, terus pindahin ke tas yang lain, ke tempat yang lain lah. Ada jadinya tadinya kamu pergi cuma bawa satu tas aja, pulangnya kamu bawa gembolan-gembolan banyak banget. Aduh, ribet banget rasanya. Kemudian di tengah jalan, kamu ternyata harus keluarin dompet kamu. Kamu lupa taruh dompetnya di mana, di tas yang mana. Cari. Aduh, tambah stres deh, karena kamu harus cari barang yang bingung naruhnya di mana. Habis itu kamu baru ingat di tengah jalan, ya ampun saking banyaknya barang yang harus dibawa, ada tas satu yang ketinggalan. Padahal itu isinya adalah oleh-oleh untuk teman-teman di kantor. Aduh, pusing kan? Itu adalah gambaran hidup maksimalis. Kamu nggak bisa mengerti yang mana sebetulnya barang yang penting buat kamu, yang mana sebetulnya yang bisa jadi prioritas buat kamu. Dengan memiliki begitu banyak barang, ada banyak energi, banyak waktu yang terbuang-buang untuk mengurusi barang-barang. Jadi sebetulnya apa sih definisi dari minimalis? Orang seperti apa sebetulnya dikategorikan sebagai seorang minimalis? Seseorang bisa dikatakan sebagai minimalis kalau dia mengerti apa yang penting buat hidupnya. Dia mengerti prioritas, mengerti membedakan kebutuhan sama keinginan. Jadi dia bisa menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya untuk bisa memberikan ruang, membuat ruang untuk hal-hal yang penting. Hal yang penting buat orang yang satu dengan orang yang lain tuh beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi orang lain yang menjalani gaya hidup minimalisnya beda sama kita. Misalnya kalau kita lihat orang lain yang bilang bahwa dia sebetulnya minimalis, tapi barangnya kebanyakan. Kalau menurut saya sih kebanyakan ya, kalau dibilang dia minimalis nggak bisa kita menghakimi seperti itu. Karena ukuran cukupnya dia sama ukuran cukupnya kita beda gitu. Jadi kita mesti bisa menentukan batas cukupnya kita sendiri. Nah, ngomong soal batas cukup nih, menurut Fumio Sasaki sebetulnya sebagian besar orang sudah punya cukup untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa ya kita masih punya banyak keinginan?
Udah punya cukup baju nih, tapi masih aja pengen belanja lagi, penuh-penuhin lemari dengan baju-baju. Tapi setiap kali buka lemari, masih aja kepikiran, duh kayaknya nggak ada ya baju yang bisa dipakai deh. Ayo, siapa yang relate? Udah punya rumah nih, udah punya rumah yang nyaman, tapi tetap aja masih mikir, duh terasnya kurang gede nih, kamarnya kecil banget nih, mesti direnovasi lagi nih. Masih aja belum puas. Udah punya pekerjaan yang bagus, udah dengan gaji yang lumayan, masih aja ngeluh. Coba kalau kerja di perusahaan yang itu, fasilitasnya bagus, bonusnya gede, setiap tahun dapat. Fumio Sasaki meminta kita untuk bisa melihat semua yang kita miliki dari sisi sebaliknya. Waktu kita buka lemari baju, coba ingat-ingat lagi perasaan kita waktu kita pertama kali bawa baju-baju itu pulang. Bersyukur banget untuk baju-baju favorit yang ada di dalam lemari kita. Waktu kita lihat rumah kita, coba ingat-ingat lagi dulu kita kepingin banget bisa beli rumah itu. Dan akhirnya sudah kita udah punya tempat untuk berteduh. Bersyukur. Kemudian waktu kita mau mengeluh soal pekerjaan kita, coba ingat-ingat lagi dulu kita yang ingin banget kerja di situ. Kita kirim CV, nunggu panggilan, begitu dipanggil, diterima, seneng banget rasanya. Bersyukur masih punya pekerjaan. Sebenarnya kenapa sih kita sering bosan dengan apa yang sudah kita punya? Ternyata kebosanan kita itu disebabkan karena otak kita ini terdiri dari jaringan-jaringan neuron-neuron saraf yang bisa mendeteksi berbagai macam stimulasi. Contohnya gini, di buku ini tuh si Fumio Sasaki kasih ilustrasi, kamu misalnya lagi jalan gitu ya di pinggir kolam, di lantainya itu panas. Kemudian kaki kamu menginjak air di kolam. Begitu menginjak air, kamu kaget, dingin airnya ternyata gitu, ya kan? Ada stimulus baru gitu yang masuk ke otak kita, dingin nih gitu kan. Tapi kemudian setelah beberapa waktu, air yang tadinya kita injak dingin itu, kalau kita diemin kaki kita di dalam air selama beberapa waktu, lama-kelamaan kita jadi terbiasa dengan air itu, dengan air dingin itu. Akhirnya air itu nggak akan terasa dingin seperti semula lagi. Jadi sama juga seperti waktu kita memiliki sesuatu yang baru gitu kan. Awalnya waktu kita punya sesuatu yang baru tuh kita ada rasa bahagia yang muncul karena otak kita mengidentifikasi ada sesuatu yang berbeda gitu. Tapi kemudian barang itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Kita mulai merasa bosan dan kemudian kita mulai cari lagi stimulus baru lagi. Setiap kali ada stimulus yang baru yang muncul, pasti ada rasa bahagia di hati kita. Tapi Fumio Sasaki kasih gambaran begini. Misalnya ada seorang anak kecil, dia dikasih cincin yang harganya 50.000. Ada rasa bahagia, dia seneng gitu dapat cincin harga 50.000. Tapi kemudian dia bosan. Lalu dikasihlah cincin harga 300.000. Dia seneng banget gitu. Tapi kemudian bosan lagi. Lalu dikasih cincin harganya jutaan. Seneng lagi, tapi kemudian bosan lagi. Nah, anak ini dikasih cincin harganya berapapun, juga dia senyumnya nggak akan jadi 5 kali lebih lebar gitu. Karena kapasitas emosinya terbatas. Jadi harga suatu barang itu sebetulnya tidak terbatas, tapi emosi kita itu terbatas gitu ya. Kemudian Fumio Sasaki juga bilang, contohnya kalau kamu dikasih kekayaan seperti Bill Gates misalnya. Bill Gates kan kaya raya banget, uangnya nggak ada serinya gitu. Tapi kapasitas perutnya dia sama kapasitas perut kita sama. Kita nggak bisa makan lebih, kapasitas perut kita jadi 5 kali lebih besar daripada Bill Gates, kan nggak bisa. Jadi kita tetap aja makan 3 kali sehari sebetulnya cukup. Mungkin kualitas makanannya lebih baik gitu ya, mungkin. Tapi sebetulnya kapasitas fisik kita itu pun terbatas juga gitu. Kemudian Bill Gates, walaupun dia orang kaya begitu, tetap aja waktu yang dia punya dalam satu hari tetap 24 jam. Gak jadi 25 jam, gak jadi 26 jam, tapi tetap 24 jam. Sama seperti orang normal kayak kita. Jadi seberapa besar pun keinginan kita untuk memiliki suatu barang, pada saat barang itu sudah jadi milik kita, barang itu akan hilang juga keistimewaannya. Dan lama-kelamaan kita akan jadi bosan dan mencari stimulus baru. Padahal sebetulnya kemampuan fisik kita terbatas, kemampuan emosi kita juga terbatas. Jadi mestinya kita harus bisa belajar bagaimana kita untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah kita punya. Bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, sehingga kita nggak terus-menerus memberikan stimulus-stimulus baru di otak kita untuk merasa bahagia. Kita mesti membiasakan diri untuk punya bahagia yang dengan rasa cukup gitu, bahagia dengan apa yang sudah kita punya.
Nah, selain rasa bosan tadi, sebetulnya apa sih alasan kita memiliki begitu banyak barang? Jadi Fumio Sasaki bilang di buku ini bahwa alasan kita memiliki banyak barang itu juga adalah karena kita ingin membuktikan siapa diri kita sebetulnya di depan orang lain. Gak bisa disangkali, manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh untuk dihargai, butuh untuk diakui, butuh pengakuan lah dari sesamanya manusia yang lain gitu. Harga diri kita seringkali tergantung dari penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi untuk menunjukkan siapa kita jadi beli begitu banyak barang, bahkan barang-barang yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Kita jadi terlilit hutang, kita jadi terikat dengan barang-barang kita. Nah, Fumio Sasaki dalam buku ini mengingatkan kita lagi nih bahwa barang itu sebetulnya nggak punya kuasa atas kita, nggak punya power atas kita. Kita nggak boleh membiarkan barang kita yang menguasai kita, tapi kita yang harus bisa menguasai barang kita gitu. Jadi kita diingatkan lagi bahwa nilai diri kita bukan ditentukan dari barang kita. Jangan biarkan barang menjadi simbol yang menunjukkan siapa diri kita. Karena sebetulnya nilai diri kita itu ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menggunakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk jadi makin hari makin baik. Singkirkan hal-hal yang tidak diperlukan, fokus pada hal-hal yang penting supaya hidup kita ini jadi lebih ringan dan mudah untuk dijalani. Apa yang saya ceritakan hari ini hanya sebagian kecil aja dari buku Fumio Sasaki ini, Goodbye Things. Masih banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari dari buku ini. Kamu udah baca belum buku ini? Kalau kamu udah baca dan kamu dapat insight yang lain dari yang saya ceritakan tadi, boleh tolong sharing juga dong di kolom komen. Jadi teman-teman yang lain juga tahu nih manfaat dari buku ini gitu ya. Dengan memilih gaya hidup minimalis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Yang pertama, kita harus belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran. Maksudnya, kita itu setiap kali mengambil keputusan, kita harus mengambil keputusan secara sadar. Misalnya kalau kita lagi mau beli sesuatu barang, kita harus pikirkan dulu, kira-kira apakah kita betul-betul membutuhkan barang itu atau enggak. Kemudian nanti kalau saya beli barang ini, nanti di rumah saya mau taruh di mana barang ini. Kemudian kita pikir lagi, kira-kira di rumah udah ada belum ya barang yang sejenis seperti ini. Contoh nih, kalau kita lagi belanja di salah satu department store, kita udah selesai belanja, kita ke kasir kan. Nah, pada saat sampai di kasir, kasirnya bilang gini, "Kak, karena kakak udah belanja sekian, jadi kakak dapat potongan 50% untuk barang-barang yang dikasih tanda merah." Artinya sebetulnya kan kita waktu datang ke kasir itu kita sebenarnya udah selesai belanjanya. Tapi karena kita dengar ada penawaran yang menarik dari si kasir ini, kita jadi ting gitu ya. Oke deh kalau gitu saya mau belanja lagi. Kita lihat barang-barang yang ada tanda merahnya. Oh ternyata sebetulnya barang itu kita nggak perlu, tapi wah lagi diskon nih sayang banget. Akhirnya kita jadi beli gitu. Seharusnya kan kita harus mengambil keputusan yang benar gitu, secara sadar. Saya nggak butuh barang ini, walaupun harganya diskon, saya nggak perlu beli. Gitu. Jadi mengambil keputusan secara sadar. Jadi dengan gaya hidup ini kamu tidak lagi melihat belanja sebagai hobi. Jadi kamu bisa melihat hal-hal lain yang lebih penting, yang memberi arti dalam hidup kamu. Yang kedua, menyadari bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh materi. Sebagai seorang minimalis, kamu tidak merasa perlu untuk memiliki banyak barang. Ya, kamu tidak lagi mengikat perasaan bahagia kamu dengan barang yang kamu punya. Kamu nggak lagi berpikir bahwa kalau saya punya barang itu saya akan bahagia. Kalau saya punya HP dengan model terbaru, saya akan bahagia. Kalau saya punya tas dengan merek tertentu, saya akan bahagia. Kalau saya punya baju yang dengan model yang lagi in saat ini, saya akan bahagia. Nggak lagi seperti itu. Kamu tidak perlu mengikatkan perasaan bahagia dengan barang yang kamu punya. Kamu sudah merasa cukup, sudah merasa bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Yang ketiga, tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan apa yang kamu punya. Artinya, kalau orang lain punya barang yang lebih bagus dari yang kita punya, itu biarin aja, itu artinya rezekinya dia. Kamu nggak perlu merasa kurang keren, kurang diterima, atau kurang baik karena barang yang kamu punya nggak sebagus yang punya dia. Jadi kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya.
wah ini udah baik banget saya punya ini. Nah dengan rasa syukur ini kita jadinya hidup jadi lebih ringan, hidup jadi tanpa beban, karena kita nggak perlu dikit-dikit melihat orang lain. Oh orang lain punya itu, saya juga mau gitu, nggak perlu lagi, karena saya udah bersyukur dengan apa yang saya punya. Yang keempat, lebih menghargai waktu dan pengalaman. Saat kamu memilih gaya hidup minimalis, saat kamu komit untuk memiliki lebih sedikit barang, fokus kamu pasti akan berubah. Kamu nggak lagi berpikir barang apa berikutnya akan saya beli, tapi kamu mulai berpikir mau ngapain ya? Mau bikin sesuatu yang lebih memorable, lebih mudah dikenang gitu. Kayak misalnya aktivitas-aktivitas, petualangan, kemudian pengalaman-pengalaman, hal-hal yang sebetulnya lebih penting dalam hidup gitu. Nah, kita lebih menghargai waktu. Kita tahu bahwa waktu yang kita punya ini terbatas. Jadi kita betul-betul fokus pada hal-hal yang kita anggap penting gitu. Kamu mulai berani untuk bilang tidak pada hal-hal yang menurut kamu nggak penting. Kamu mulai bisa memaksimalkan potensi yang kamu punya. Level up, mau mengembangkan diri kamu gitu. Jadi ini yang menurut saya sih penting banget ya untuk cara berpikir seorang minimalis. Gak lagi pusing soal barang apa yang mau dibeli, barang apa yang harus saya punya, tapi saya lebih pentingin bagaimana ya supaya hidup saya ini bisa jadi lebih bermakna, lebih berarti buat saya maupun orang-orang di sekitar saya. Satu hal yang perlu diingat, mengubah cara berpikir itu nggak mungkin terjadi dalam sekejap. Tapi ya semua perubahan itu kan melalui proses. Jadi pelan-pelan aja, nikmati aja. Karena sebenarnya sih di dalam gaya hidup minimalis ini nggak ada pakem tertentu, nggak ada aturan tertentu yang harus diikuti. Karena kepentingan seorang minimalis yang satu dengan minimalis yang lain kan beda. Hal yang penting buat saya belum tentu penting buat kamu. Hal yang penting buat kamu belum tentu penting buat saya. Jadi gaya hidup minimalis ini nggak ada aturan tertentu yang harus dijalani banget, tapi kita bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Jadi nanti nih kalau kamu udah menjalani gaya hidup minimalis ini, kamu akan rasain sendiri deh gimana hidup itu akan jadi lebih ringan, jadi lebih mudah untuk dijalani. There are two ways to be rich. One is by acquiring much, the other is by desiring little. Ada dua cara untuk menjadi kaya. Yang pertama adalah dengan memiliki lebih banyak, sementara yang kedua adalah dengan menginginkan lebih sedikit. Dunia mengajarkan kita untuk memiliki lebih banyak. More is better. Setiap hari kita dibombardir dengan iklan dari berbagai macam produk. Lebih kita kerja keras sampai bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Udah punya rumah, pengen punya rumah yang lebih besar. Udah punya mobil, pengen punya mobil yang lebih keren. Udah punya handphone, pengen punya handphone yang lebih canggih. Semuanya supaya kita kelihatan lebih baik di depan orang lain. Sebetulnya kita bisa memilih cara yang kedua untuk menjadi kaya, seperti yang dikatakan quote yang tadi, yaitu dengan cara menginginkan lebih sedikit. Jadi bahagia itu kan sebetulnya tidak ditentukan hanya oleh materi aja. Bahagia itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Karena itu makanya minimalisme bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah cara kita berpikir, bisa mengubah cara kita mengatur keuangan, cara kita berhubungan dengan orang lain. Banyak hal yang bisa diubahkan lewat gaya hidup minimalis ini. Dengan gaya hidup minimalis, kita tidak lagi menginginkan dunia dengan segala keindahannya. Kenapa? Karena fokus hidup kita berubah. Kita hanya memikirkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dalam hal apa aja sebetulnya perubahan itu akan kita rasakan. Perubahan karakter, kita mulai fokus pada pengembangan diri, kita memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Hal-hal yang dulu mungkin kita abaikan, sekarang sudah mulai jadi perhatian kita. Kita yang dulu mungkin boros, suka menghambur-hamburkan uang, kita seringkali ingin memuaskan keinginan-keinginan kita dengan membeli berbagai macam barang. Kita berkompetisi dengan teman-teman, orang-orang di sekitar kita untuk bisa kelihatan siapa sih sebetulnya yang paling keren gitu ya. Tapi sekarang semua itu udah gak penting lagi buat kita. Kita jadi lebih hemat, kita jadi lebih mudah bersyukur, kita jadi lebih senang berbagi. Yang kedua, perubahan rutinitas. Kita yang dulu suka bangun siang, gak ngapa-ngapain, membiarkan rumah berantakan. Sekarang bahkan tanpa bantuan alarm sekalipun kita bisa bangun pagi, duduk, berdoa, dan berterima kasih sama Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk semua yang kita punya saat ini.
Kita yang dulu suka nongkrong sama teman-teman kita pulang kerja, misalnya nongkrong sampai malam, ketawa-ketawa, ngomongin orang, kemudian jelek-jelekin orang, bully-bully orang. Sekarang udah nggak kepingin lagi melakukan itu. Karena kita tahu nih, kita ini sedang memfokuskan diri pada yang penting dalam hidup kita. Jadi kita prefer untuk ada di rumah dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Yang ketiga, perubahan tujuan hidup. Kalau dulu kita selalu fokus bagaimana caranya supaya kita bisa jadi kaya raya, tujuan hidup kita supaya kita dihormati oleh banyak orang. Sekarang semua itu udah gak penting lagi. Tujuan hidup kita berubah, fokus kita bukan lagi pada barang, bukan lagi pada hal-hal yang kita punya, tapi bagaimana hidup kita ini bisa memberi arti bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa yang kita punya, kita bisa berikan buat orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi fokus hidup kita jadi berubah. Gaya hidup minimalis dapat mengubah hidup kamu. Gimana? Udah siap untuk berubah? Jangan tunda lama-lama, karena waktu tidak selalu berpihak pada kita. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Kita ketemu lagi di video-video yang lain.